Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan tayyiban mubarakan fih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini dengan cuaca yang Allah berikan kebaikan buat kita semuanya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Seperti doa yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita baca di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang dikabulkan. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang al-fiqh, seputar permasalahan fikih. Terakhir kita membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masjid atau hukum-hukum masjid. Hari ini kita akan membahas tentang salat Jumat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat. Tentu hari Jumat ini selalu konotasinya adalah untuk kaum laki-laki. Padahal tidak, hari Jumat ini untuk umat Islam secara keseluruhan, baik laki maupun perempuan. Jangan difahami Jumat untuk kaum laki-laki saja, tetapi kemuliaan Jumat dan keutamaan hari Jumat ini tentu berlaku untuk umat Islam semuanya. Karena keutamaan sebuah perbuatan, kemuliaan sebuah perbuatan itu tidak berlaku hanya untuk kalangan tertentu saja. Maksudnya sebuah pahala atau kemuliaan khusus untuk laki-laki saja, atau kemuliaan untuk perempuan saja. Tidak, tetapi kemuliaan dan keutamaan itu berlaku untuk semua orang jika perbuatan itu bersifat umum. Salat Jumat atau hari Jumat adalah suatu hari yang memiliki kemuliaan begitu besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang besar. Dan ini berlaku bukan untuk kaum laki-laki, tetapi berlaku untuk semua umat Islam. Yang pertama kita akan bicara tentang keutamaan hari Jumat. Keutamaan yang pertama pada hari Jumat adalah Yaumul Jum'ah afdalul ayyam indallah. Hari Jumat itu hari yang paling mulia di sisi Allah. Ini kemuliaan yang pertama. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u syamsu wa la taghrub ala yaumin afdalu min yaumil Jum'ah." Matahari itu tidak akan terbit dan tidak akan pula terbenam atas suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lainnya dengan hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu hari di mana matahari itu terbit atau matahari itu terbenam yang lebih baik
daripada hari Jumat. Ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan buat umat Islam semuanya, di mana mereka memiliki suatu hari yang sangat mulia, dan hari itu datang setiap 1 minggu sekali. Jadi bukan setahun sekali, tetapi setiap 1 minggu akan datang satu hari pada kita semua, dan hari itu memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ahli tafsir dan banyak para ahli tafsir memaknai ayat yang ada di surat Al-Buruj, yaitu ayat wa syahidin wa mashhud, wa syahidin wa mashhud. Banyak para ahli tafsir memaknai wa syahidin wa mashhud itu adalah hari Jumat. Apa artinya? Syahid itu yang bersaksi, mashhud itu yang dipersaksikan. Ya. Al-yaumil maw'ud wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Gitu kan? Jadi wa syahidin wa mashhud, yang bersaksi dan yang disaksikan atau dipersaksikan. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan para ahli tafsir yang cukup panjang sekali. Bahkan ada yang menghitung perbedaannya sampai 21 pendapat. Di antara mereka mengatakan itu adalah hari Jumat. Maksudnya apa? Maksudnya hari Jumat itu akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat. Berarti yang dipersaksikan siapa? Siapa yang dipersaksikan? Ya kita. Jadi hari Jumat itu akan menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat oleh umat Islam. Ini menunjukkan mulianya hari Jumat. Kemudian yang kedua, kemuliaan kedua, di hari Jumat terdapat perkara-perkara yang besar, kejadian-kejadian yang besar yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah juga. Apa itu perkara-perkara yang besar? Hadisnya berbunyi, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Matahari itu terbit pada hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam itu diciptakan. Jadi disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di mana, Pak? Di surga. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tidak dalam bentuk seperti kita, tapi khuliqa ala suratihi. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk asli, dalam bentuknya dia. Maksudnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Nabi Adam itu diciptakan sudah langsung dewasa, langsung gede, enggak bayi begitu, Pak. Jadi beliau menjelaskan hadis Rasulullah bahwa Nabi Adam diciptakan dalam bentuknya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan langsung gede. Ya, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, ya kan, yang berwarna merah, yang berwarna hitam. Fihi khuliqa Adam. Nah, Nabi Adam ini yang diciptakan langsung gede, diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah secara langsung. Setelah diciptakan udah jadi dalam bentuk manusia, baru dimasukkan ke dalam surga.
baru langsung masuk surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam diusir dari surga. Jadi pada hari Jumat diciptakan, pada hari Jumat masuk surga, hari itu juga masuk surga, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam diusir dari surga. Kenapa diusir dari surga? Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, kamu jangan dekat-dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu makan dari buah pohon ini, nanti kamu akan menjadi orang zalim. Setan, iblis kan nggak bisa diam, digoda sama iblis dan tergoda. Nabi aja tergoda, apalagi kita. Subhanallah. Ini kan satu pelajaran besar ya. Nabi aja tergoda, apalagi kita, Pak, ya kan? Lebih tergoda lagi. Jadi kalau melihat orang salah itu ya maklum, ya maklum saja kita melihat salah. Tetapi kesalahan yang dimaklumin itu bukan berarti terus diterusin, kan, tidak kan? Ya, kita lanjutkan. Wa fihi mata, dan Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Ada cerita menarik sebetulnya meninggalnya Nabi Adam, tapi nanti terlalu melenceng dari topiknya. Wa fihi mata, nah hari Jumat Nabi Adam itu meninggal dunia. Wa fihi taqumus saah, dan di hari Jumat hari kiamat itu tiba. Hari Jumat kiamat itu tiba. Dulu kan banyak spekulasi, bukan spekulasi sebetulnya, ulah dari tukang ramal itu kan, nah, dukun itu yang gak karuan. Kemudian wa ma min dabatin illa wahiya yaumal jum'ati musikhah hatta tatlu'a syamsu syafqan minas sa'ah. Subhanallah. Lihat nih, Bu, Pak. Tidaklah ada satu binatang melata, melainkan binatang itu pada hari Jumat dapat mendengar sampai matahari terbit. Syafqan minas sa'ah, 1 jam setelah matahari terbit, sampai sejam setelah matahari terbit. Jadi sampai selama 1 jam itu binatang-binatang itu di hari Jumat bisa mendengar. Mendengar apa? Wallahu alam, enggak tahu. Begitu aja hadisnya. Jadi pada hari Jumat setelah matahari terbit dalam jarak 1 jam, binatang-binatang yang melata itu mampu mendengar. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'min wa huwa qa'im yusalli fa yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyah. Dan di hari Jumat terdapat satu waktu, 1 jam, di mana seorang mukmin jika berada di waktu itu lalu dia sholat dan berdoa meminta kepada Allah sesuatu, Allah pasti akan kasih. Jadi di hari Jumat itu ada 1 jam doa dikabulin. Kapan? Para ahli hadis, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ketika khatib menjelang khatib naik mimbar. Ada yang bilang jeda antara dua khutbah, jeda antara 2 khutbah, macam-macam waktunya, ya, perbedaan pendapat. Jadi di hari Jumat terdapat 1 jam, 1 waktu, ya, di mana seorang mukmin yang berdoa kepada Allah pada waktu itu, Allah akan kabulkan doanya.
Tidak diketahui secara pasti jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah kalau tahu, enak Pak Bu, semua orang langsung siap-siap kalau tahu. Sama aja dengan waktu Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Para ulama hanya membuat analisa-analisa dari ayat-ayat Al-Quran saja dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun ketika ditanya hanya ngasih ciri-cirinya saja. Nah kalau dikasih tahu Bu, enak orang Pak Bu. Dia habis maksiat, terus di sini dikabulkan doa, saya tak berdoa di sini taubat. Ya, disitulah letak hikmah dari ayat fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam melakukan sebuah kebaikan. Dan disinilah letak masyhul, ketidakjelasan atau ketidaktahuan masyarakat tentang seorang muslim tentang kapan dia mati. Ya kan? Lah kalau dia tahu besok saya mau mati, tobat dulu Pak. Matinya nggak tahu aja, nggak ada yang mau tobat. Ini semua hikmah yang mendorong kita umat Islam untuk selalu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di waktu yang mana, di hari yang mana keberkahan dan pahala berlipat itu ada. Satu, yang kedua, kita tidak tahu di waktu yang mana kita akan meninggal. Sehingga kita pun harus melakukan kebaikan itu kapanpun dan dimanapun. Dan ini menjadi sebuah motivasi, ya kan? Motivasi. Artinya, contoh di hari Jumat ada 1 jam yang dikabulkan oleh Allah, maka ada motivasi. Malam Lailatul Qadar ada motivasi orang untuk menggapainya dengan mencari malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah sepanjang 10 hari itu. Begitulah sebuah hikmah yang begitu besar. Kemudian berarti di hari Jumat banyak kejadian, khususnya yang berkaitan dengan Nabi Adam. Mau kita tarik lagi banyak sebetulnya sih kejadian hari Jumat. Cuman di hadis ini yang disebutkan. Di zaman Rasulullah banyak itu kejadian-kejadian yang terjadi di hari Jumat. Banyak sekali. Seperti perang Badar itu kan terjadi di hari Jumat. Dan Rasulullah berdoa agar mendapatkan kemenangan dari pasukan musyrik Makkah. Doanya kapan? Malam Jumat. Rasulullah berdoa malam Jumat. Karena pasukan tak seimbang, Rasulullah berdoa di situ. Kejadiannya hari Jumat. Ya, begitulah. Kita lanjutkan keutamaan yang ketiga. Hari Jumat itu adalah hari lebaran buat orang Islam. Yaumul Id lil muslimin. Hari lebarannya umat Islam. Di hari Jumat Allah telah menyempurnakan Islam ini dan menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan ini. Apa itu, Bu? Yaitu turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu di hari Jumat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun berapa? Tahun hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun, ya pasti tahun 10 Pak. Kenapa? Lalu itu haji yang pertama sama yang terakhir, ya kan?
Jadi tahun ke-10 Hijriah, hari Arafah. Harinya hari apa? Jumat. Jadi Rasulullah SAW wukuf di Arafah itu pada hari Jumat. Ayat ini turun selepas Rasulullah berceramah. Jadi habis ceramah khutbah Arafah, setelah ceramah Arafah itu, setelah ceramah Arafah, Rasulullah turun dari ontanya, lalu turunlah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untuk kalian, agama kalian untuk kalian. Setelah habis ceramah itu turun dari ontanya, ya, turunlah ayat ini. Ini kejadian yang bernilai besar di dalam Islam. Pada hari ini aku sempurnakan. Makanya hajinya disebut haji wada, perpisahan. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ini adalah berita dari Allah akan sempurnanya Islam, bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga agama Islam tidak perlu lagi ditambahi atau dikurangi. Islam tidak perlu ditambah-tambahi lagi, dan Islam tidak perlu dikurang-kurangi, karena telah sempurna dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan hari penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian telah melihat bahwa semua orang itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Apa kelanjutannya? Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir, maka bacalah tasbih dengan memuji Allah subhanallahi wa bihamdih, dan istighfar. Artinya apa? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini turun pada hari Tasyrik, tanggal 12. Jadi tanggal 9 itu turun al-yauma, sudah sempurna Islam, sudah komplit. Tanggal 12-nya turun ayat ini, surat ini, An-Nasr. Ibnu Abbas mengatakan turunnya surat ini memberitahukan, kata Ibnu Abbas, apa? Bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Ini isyarat bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Kenapa? Karena pertolongan sudah datang, penaklukan sudah datang, semua orang sudah masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kejadian ini, yaitu turunnya surat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, terjadi pada hari Jumat. Di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril bimithlil mar'atil bayda. Jibril datang menemuiku ibarat sebuah kaca yang sangat putih. Ini perumpamaan buat siapa? Buat Jibril. Jadi Jibril datang ibarat kaca yang sangat putih sekali. Jadi wajahnya Nabi malaikat Jibril itu kayak kaca putih. Bisa buat ngaca dong. Jangan dipikirin begitu ya, saya juga nggak tahu. Fiha nuqta sauda, di kaca itu ada titik hitam satu. Qultu ya Jibril, saya berkata, wahai Jibril, ma hadhihi, apa ini? Apa ini yang putih ini gede ini apa? Terus ada titik hitam satu. Jibril menjawab, hadhil Jum'ah, inilah hari Jumat.
putih bersih kayak kaca. Ja'alahallahu 'idan laka wa li ummatik. Allah telah menjadikan hari Jumat ini sebagai hari lebaran buat kamu dan buat umatmu. Jadi di daerah, Bu, di Jakarta kayaknya sangat jarang saya melihat ya. Kalau di daerah itu di Jawa Timur ya, kalau hari Jumat itu biasanya habis sholat Jumat itu satu keluarga ngumpul. Jadi kalau yang rumahnya satu keluarga ya, yang sudah rumah tangga sendiri-sendiri, kalau hari Jumat makan siangnya di rumah abahnya. Yang di Jawa Timur yang keturunan Arab dulu. Kalau hari Jumat itu anak-anaknya yang sudah rumah tangga sendiri-sendiri, sudah rumah sendiri-sendiri, makan siang harus di rumah abahnya. Ngumpul di situ. Jadi kayak lebaran gitu, ngumpul sekeluarga besar begitu. Setiap hari Jumat. Kalau ada satu yang nggak datang, marah abahnya. Jadi enak, subhanallah, silaturahmi itu luar biasa terjaga dan kenal semua. Zaman dulu ya. Sekarang sudah kayaknya nggak ada, hilang. Jadi hari Jumat itu mesti gitu. Mesti. Jadi bikin masakan yang enak gitu ya. Dan saya merasakan masih itu. Kalau sudah hari Jumat bikin masakan yang spesial. Untuk makan habis sholat Jumat bisa ngumpul di situ, makan apa. Begitulah. Jadi karena Jumat dianggap hari Id, ya, Lebaran, buat ngumpul keluarga. Ini yang ketiga. Yang keempat, kemuliaan yang keempat, di hari Jumat ada sholat Jumat. Dan melaksanakan sholat Jumat itu memiliki kemuliaan yang besar. Nanti dijelaskan masalah kemuliaan dan keutamaan sholat Jumat. Jadi di hari Jumat itu ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya sendiri memiliki kemuliaan dan keutamaan yang begitu besar. Kita akan jelaskan nanti pada waktu penjelasan tentang sholat Jumat. Ini keutamaan secara umum. 4 hal keutamaan dari hari Jumatnya. Hari Jumatnya, yaitu yang pertama, hari Jumat memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah. Hari Jumat banyak terjadi kejadian-kejadian besar yang berkaitan dengan Nabi Adam, dan ada waktu dikabulkannya doa di situ. Kemudian yang ketiga, hari Jumat adalah hari mulia, Lebaran, dan di situ Allah menyempurnakan Islam. Kemudian yang keempat, ada sholat Jumat yang memiliki kemuliaan besar. Kita bicara malam Jumat. Nah, ini yang seru ini, malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Orang memaknai malam Jumat ini malam misteri. Satu sisi malam misteri. Kalau orang Jawa malam misteri. Kenapa? Karena kebanyakan nonton film. Jadi film-film itu dulu selalu digambarkan setan itu nongol di malam Jumat. Orang Jawa bilang malam Jemuah. Atau malam Jumat Kliwon gitu ya. Akhirnya itu bikin mindset di benak kita. Banyaknya film seperti itu, mindset kita akhirnya hari Jumat Kliwon lagi, waduh itu setan datang semua gitu ya. Setan gak butuh malam Jumat Kliwon, setiap hari juga setan itu datang. Setan emang ngerti malam Jumat ini apa? Setan punya hari sendiri. Mau datang aja tuh setan. Di malam Jumat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dilarang mengkhususkan sholat di malam Jumat
atau berpuasa di hari Jumat. Jadi dilarang malam Jumat itu dilakukan sholat secara khusus, atau dengan bahasa lain ada sholat yang memiliki kemuliaan dan dilakukan di malam Jumat. Nah itu nggak benar itu. Sholat apalah namanya, yang jelas dia melakukannya setiap malam Jumat. Nah ini nggak boleh ini. Seperti dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, la takhussu lailatal jum'ati bi salatin min bainil layali. Jangan kamu khususkan malam Jumat itu dengan sholat selain hari-hari yang lain. Jadi hari-hari yang lain nggak dilakukan, tapi hari malam Jumat dia melakukan sholat. Contoh, dia sholat malam tahajud, tapi tahajud yang dia pilih adalah tahajud di malam. Kenapa kok tahajud di malam Jumat? Di malam yang lain enggak? Ya dipasin aja Ustadz, kan malam Jumat kan baik. Nah itu loh yang jadi nggak benar akhirnya. Jangan dikhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu. Ya tahajudnya sih luar biasa, tetapi mengkhususkan malam Jumatnya itu loh. Ya. Jadi kalau mau tahajud ya jangan di malam Jumat saja, tetapi di hari-hari yang lain. Tapi kalau kebetulan malam Jumat ya enggak apa-apa, selama tidak diniati atau memiliki niat-niat yang khusus. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita niati ini kan baik. Kalau kita tahajud di malam Jumat ya pastinya kemuliaan lebih. Loh, siapa yang bilang? Ya jangan dikhususkan. Ini. Kemudian disunnahkan di Jumat subuh, kan masih hitungan gelap ya. Di Jumat subuh itu untuk membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pada waktu sholat subuh beliau membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzil. Itu yang dibaca rakaat pertama. Rakaat kedua yang dibaca adalah surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan. Wah panjang dong. Ya iya. Makanya para sahabat itu cerita di banyak hadis, kita kalau pergi sholat subuh, ya sholat subuh itu masih gelap. Pulang dari sholat subuh, kita sudah tahu sendal kita di mana. Maksudnya apa, Pak? Terang. Jadi keluar dari masjid itu terang. Ini enggak, kita pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Qomatnya cepat, habis azan dikasih waktu 5 menit. 5 menit doang. Dikasih waktu spare 5 menit sampai 7 menit. Setelah itu sholat baca surat pendek-pendek. Ya udah. Padahal sunnahnya apa? Kasih kesempatan untuk orang-orang yang di rumah itu melakukan keperluan masing-masing dulu, ya kan? Mau bersih-bersih atau apa. Ini enggak, habis azan dikasih waktu 5 menit qomat, Pak. Dan itu hampir semua masjid, ya enggak? Nah, kasih waktu 15 menit. Di haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Makkah, berapa jarak antara azan subuh dengan qomat? 15 menit, Pak, sampai 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Setiap Jumat, setiap subuh. Setiap sholat subuh, spare waktunya segitu.
Jadi 15 menit sampai. Sekarang azan subuh di Madinah itu jam 6 kurang 20 kalau nggak salah. Jadi jam 5.40 kalau tidak salah. Jam 5.40, jam 6 kurang azan subuh. Karena musim dingin. Ya. Nanti qomatnya hampir jam 6, Pak. Pas hari Jumat, imamnya yang di Masjidil Haram, imamnya rakaat pertama baca as-sajdah. Sajdah itu 2 lembar ya. 2 lembar. Tapi suaranya enak, Pak. Kita juga menikmati gitu ya, mantap suaranya. Rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Jadi keluar dari masjid, bubar sholat jam berapa? 6:30. Bukan 6:30 sini, kalau 6:30 sini sih sudah kering jemuran. Ya, 6:30 musim dingin sih masih belum keluar tuh matahari. Ya itulah. Jadi pada waktu sholat subuh di hari Jumat disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah yang ada sujudnya dan surat Al-Insan. Kalau jadi imam pertama kali baca surat ini, jamaahnya dikasih tahu nanti di surat ini ada sujud, sujudnya namanya ada sajdah tilawah. Jangan, masyarakat kita kan tidak tahu sajdah tilawah itu apa, juga nggak ngerti. Gitu, dikasih tahu dulu biar nggak jadi fitnah. Nanti difitnah nanti masjidnya, masjid apa ini? Sholat habis berdiri kok langsung sujud, gitu nanti masyarakat. Ya kan? Lah sujud sahwi aja nggak ngerti masyarakat, apalagi sujud tilawah. Sujud sahwi itu nggak ngerti, Pak, Bu, orang kita. Nanti jadi fitnah. Ini masjid apa? Ini sujudnya 4 kali. Saya pernah begitu dan sering saya mendapatinya. Jadi kalau di sini hafal, alhamdulillah. Tapi kalau di masjid yang lain, umpama bapak-bapak jadi imam di masjid yang dekat rumah, mau baca surat sajdah, kasih tahu dulu jamaahnya bahwa rakaat pertama kita baca sajdah, di situ ada sujud tilawah, biar gak kaget. Ya. Kemudian keutamaan lagi di malam Jumat. Malam Jumat disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi nafkhah. Di hari Jumat itu kiamat tiba. Wa fihi sa'qah. Di hari Jumat itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Fa'akthiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah kalian membaca salawat di dalamnya. Fa inna salatakum ma'rudah alayya, karena salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Jadi ini menepis anggapan bahwa oh itu loh kelompok yang enggak mau maulidan, itu kelompok yang enggak mau salawatan itu sama Nabi. Gitu kan? Jadi padahal sholawat itu sangat dianjurkan. Jadi di malam Jumat kita dianjurkan untuk, dan di hari Jumat, bukan malam Jumat saja ya, tapi di hari Jumat, mulai dari malam Jumat dan seterusnya sampai matahari terbenam di hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat yang bagaimana? Redaksi sholawat yang pendek aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup.
Mau diperpanjang boleh dengan sholawat yang Ibrahimiyah itu ditambah dengan sholawat dengan Nabi Ibrahim, ya kan, kayak di tasyahud akhir. Nah itu juga boleh. Mau pendek juga boleh. Kemudian yang keempat, disunnahkan di malam Jumat untuk membaca surat Kahfi, bukan surat Yasin. Ya, orang malam Jumat kok Yasinan? Dari mana gitu loh tuntunannya? Memang ada disebutkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca Yasin di malam Jumat. Banyak hadisnya. Saya pernah kumpulkan itu hadis-hadisnya tentang keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat. Banyak hadisnya. Ada hadisnya yang menyebutkan barang siapa yang membaca surat Yasin 3 kali maka pahalanya sama dengan umrah haji. Wah, macam-macam bu, aneh-aneh gitu hadisnya. Ya. Tentang keutamaan Yasin itu. Tetapi kalau kita teliti lebih lanjut, hadis ini banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Kalau pengen tahu, di rumah punya tafsir Ibnu Katsir, ya, buka tafsir surat Yasin punya Ibnu Katsir. Ya, kalau nggak salah, di bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesia nggak tahu jilid berapa. Kalau bahasa Arabnya jilid 4. Kalau bahasa Arabnya nggak tahu. Kan bahasa Indonesianya yang jelas di tafsir surat Yasin. Sebelum Ibnu Katsir memulai menjelaskan tafsir surat Yasin, beliau memberikan pengantar pada mukadimahnya. Pengantarnya itu menyebutkan hadis-hadis yang tersebar di masyarakat tentang keutamaan surat Yasin. Disebutkan tuh semua sama Ibnu Katsir tentang hadis-hadis yang tersebar di masyarakat tentang keutamaan Yasin. Lalu setelah itu di tengah-tengahnya Ibnu Katsir mengatakan, dan di penghujungnya, hadis-hadis ini palsu dan mungkar. Harus ngeh itu. Hadis-hadis ini palsu dan mungkar. Maksudnya mungkar apa? Tingkatan lemah yang paling parah. Ini yang dipakai oleh para penceramah-penceramah itu dengan mengatakan, wah, orang yang mengatakan baca Yasin malam Jumat nggak boleh, nggak beres itu. Lawang ada hadisnya kok. Ini loh hadisnya. Nah, mereka tidak memperhatikan lagi kode etik keilmuan. Yang penting hadis Nabi. Itu kan yang terjadi. Yang penting hadis Nabi. Apakah hadis itu lemah, sahih, dhaif, palsu, mereka nggak tahu itu, dan nggak akan diperhatikan. Ditambah lagi ada ungkapan di antara mereka yang mengatakan itu orang-orang yang mengatakan demikian tidak bisa menghargai hadis sabda Nabi. Yang penting kan sabda Nabi. Wadah, ya orang kayak begini ini runyam urusan, bubar ilmu kalau begini caranya. Di Arab juga ada Yasin Pak? Ada juga. Hah? Di Arab Tidak ada Pak. Di Arab Saudi tidak ada orang Yasinan Pak. Yasinan di sini paling, kemudian di negara-negara yang banyak tersebar bid'ahnya, Afrika, kan Mesir dan sebagainya, banyak juga. Yaman, karena kita kan impor dari Yaman semua Pak. Ya kan, di Yaman banyak malam Jumat Yasinan. Terus akhirnya di masyarakat kita ada apa aja yang dibaca. Jadi seakan-akan Quran itu isinya Yasin aja Pak. Mau ada apa aja Yasin yang dibaca. Mau pengajian zuhur siang Yasin dulu. Pengajian ibu-ibu RT sekian, RW sekian. Yang dimaksud pengajian itu apa? Yasinan. Ini nggak ada surat lain tadi Al-Quran. Ya ini. Padahal yang disunnahkan di malam Jumat dan di hari Jumat
sampai matahari terbit sore hari, sampai matahari terbenam sore hari, itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Berarti selama seminggu. Jadi selama 1 minggu dia diberikan oleh Allah cahaya. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Itulah hukumnya. Hukum apa? Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat mulia, beliau mengatakan, barang siapa yang menghidupkan satu bid'ah, idza uhyiyatil bid'atu umitati sunnah. Jika bid'ah itu dihidupkan, maka timbal baliknya atau embasnya sunnah akan mati. Ketika orang menghidupkan Yasin di mana-mana, sunnahnya mati. Masyarakat tidak tahu sebetulnya yang disunnahkan itu surat Kahfi, tidak tahu. Nggak ngerti. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan bid'ahnya ini. Apapun amalan bid'ah apa aja, jika dihidupkan, maka yang mati adalah sunnahnya dari perbuatan itu. Ya. Sunnah dari perbuatan itu yang hilang nanti, karena orang sibuk dengan bid'ahnya. Ya. Ini kemuliaan malam Jumat. Dan baca surat Kahfi bukan di malam Jumat saja ya. Jadi mulai maghrib, malam Jumat maghrib itu sampai matahari terbenam di hari Jumat, itu kesempatan untuk baca surat Al-Kahfi. Ya. Setelah pokoknya Jumat, karena kalau sudah maghrib itu masuk hari berikutnya. Ya. Kemudian yang kelima, disunnahkan untuk memperbanyak doa, karena di situ ada waktu yang dikabulkan yang tadi itu, kemuliaan hari Jumat. Berarti bagi kita mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat disunnahkan untuk memperbanyak doa. Kita ini seringnya begini Pak, kalau udah kepepet kita nasihatin, Pak, Bu, banyak doa kepada Allah. Terus jawab dia, udah Ustaz, kita sudah berdoa, tapi kondisi kita seperti ini. Lupa dia. Satu, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah. Jadi kita sering menyamakan. Kita kalau minta ke orang, minta berkali-kali itu apa? Malu kan? Dan yang dimintai pegel hatinya, sakit hatinya. Ya enggak? Tapi di dalam doa, ini yang kedua. Yang doa justru ciri-ciri doa dikabulkan oleh Allah itu apa? Al-ilhah fid doa, kata para ulama. Orang Jawa bilang ngeyel, Bu. Tahu ngeyel, Bu? Ngeyel itu bahasa Inggris, Bu. Pak, maksudnya selalu berdoa terus menerus, ulang-ulangi itu doa, jangan bosan. Jadi sekali berdoa terus sudah Pak, padahal baru sekali dia doa. Terus baca doa itu setiap jam, setiap saat, setiap hari, ulangi terus doa itu. Jangan bosan. Innallaha la yamal hatta tamallu. Dalam hadisnya, Allah tidak akan menghentikan rahmatnya sampai kamu sendiri yang bosan. Nah, terus gimana dong? Allah tidak akan menghentikan rahmatnya sampai kita yang bosan. Kalau bahasa letterlek hadisnya, Allah tidak bosan sampai kamu bosan. Maksudnya tidak menghentikan rahmatnya sampai kamu yang bosan. Kalau kita berhenti dari doa berarti apa? Ya udah berhenti.
Kan kaidahnya apa kaidahnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang ayo doa yang banyak. Terus jangan bosan, ulang-ulangi doa itu terus menerus. Enggak apa-apa. Jadi al-iktsar minad doa, memperbanyak doa. Udah Pak, saya sudah banyak doa ya. Doa apa lagi yang saya baca Pak ya? Sudah ulang-ulangi aja doa kamu, enggak apa-apa. Enggak harus hafal ya kan? Enggak harus jadi Imam Nawawi yang harus hafal buku doa segepok begini. Iya kan? Yang nulis kumpulan doa juga enggak hafal semua doanya. Saya nulis buku doa buat anak-anak. Isinya ada 46 doa. Ibu tes saya doa. Paling enggak hafal 5 biji, Bu. Jujur ya kan? Kita ngumpulin. Bukan hafal. Kalau Imam Nawawi, para ulama besar hafal, Bu. Ini kita. Jadi apa maksudnya? Gak harus orang berdoa itu saya mau berdoa. Yang lama berarti saya harus menyiapkan sekian redaksi doa. Ya tidak harus. Doa aja ulang-ulangi. Ya kan? Al-ilhah. Terus berdoa terus. Terus baca terus doa. Tidak apa-apa. Di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang satu doa. Apa? Kata Abdullah bin Umar, saya kalau duduk sama Rasulullah, saya dengerin, saya lihat mulutnya Rasulullah itu, orang Jawa bilang komat kamit. Mulutnya itu selalu bibirnya gerak-gerak. Mulai dari Rasulullah duduk di majelis itu sampai Rasulullah pergi, mulutnya nggak diam. Kata Abdullah bin Umar, apa yang dibaca? Saya dengerin, ternyata mulut Rasulullah gerak-gerak dengan membaca istighfar. Mulai Rasulullah duduk sampai Rasulullah pulang yang dibaca cuma satu, apa? Istighfar. Ya, diulang-ulang kan? Di hadis yang lain, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 100 marrah. Saya sehari istighfar lebih dari 100 kali. Di hadis riwayat yang lain lebih dari 70 kali. Innahu la yughanu ala qalbi. Hati saya terkadang sedih, kata Rasulullah. Maka saya pun beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Diulang-ulang, bukan cukup sekali terus pengen dapat rezeki dari langit gitu kedubrek begitu. Ya lah. Ada orang kita maunya instan, bikin mie sekilas terus matang dimakan. Maunya doa sekilas sebentar terus langsung dapat rezeki banyak gitu, ngasih proyek miliaran begitu. Enak amat, ngukurnya selalu mau instan. Perbanyak amal soleh dulu, kan gitu kan? Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah apa? Diampuni dosanya. Belum dilakukan aja sudah diampuni. Kita diampuni aja nggak jelas. Istighfar cuma sekali. Pak istighfar Pak, astagfirullah. Udah titik sekali, seminggu sekali. Rasulullah istighfar setiap duduk. Berkali-kali istighfar, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Ya itulah. Jadi di hari Jumat lebih diutamakan lagi karena di situ ada satu waktu yang dikabulkan oleh Allah. Di sini ada komentar dari Abu Malik bahwa hari Jumat yang tadi itu ada satu waktu yang dikabulkan oleh Allah. Beliau menguatkan pendapat bahwa waktu yang dikabulkan oleh Allah di hari Jumat itu adalah selepas sholat asar pada hari Jumat. Ini yang dikuatkan oleh beliau.
Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jum'ati ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. La yujadu muslim yas'alullaha azza wa jalla syai'. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah meminta sesuatu illa atahu Allahu azza wa jalla, kecuali Allah akan memberikan. Faltamisuha, maka carilah jam-jam itu akhir sa'ah ba'dal asri, yaitu jam yang terakhir selepas sholat asar. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dengan hadis yang sahih. Jadi selepas asar. Di hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi bersabda, iltamisu sa'a allati turja fi yaumil jum'ah. Carilah jam yang disebutkan atau yang dikabulkan di hari Jumat itu, kata Nabi. Carilah jam waktu yang dikabulkan pada hari Jumat itu loh, yaitu ba'dal asri, setelah asar, ila ghaibubati syams, sampai matahari terbenam. Cari di situ. Nah ini, ya. Oleh karena itu dikuatkan jam yang dikabulkan oleh Allah adalah pada waktu setelah sholat asar. Setelah sholat asar di jalan macet. Orang Jakarta ya. Jadi padahal doa itu pada kondisi apa aja kan orang bisa berdoa, Pak. Ya kan? Dia kondisi apa aja. Dalam tiduran, duduk, terletang, miring kan bisa berdoa. Nah, inilah pembahasan tentang masalah keutamaan hari Jumat, keutamaan malam Jumat, amalan-amalan di hari Jumat dan sebagainya. Berikutnya kita akan bahas masalah hukum sholat Jumat. Kalau laki-laki insya Allah tahu semua bahwa sholat Jumat bagi kaum laki-laki itu hukumnya fardu ain. Jadi fardu ain. Kecuali orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi bagi kaum laki-laki sholat Jumat itu fardu ain, seperti yang disebutkan oleh Allah dengan sangat jelas di surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika panggilan untuk sholat Jumat itu dikumandangkan, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan perdagangan kalian. Mau dagang, mau di kantor, mau di jalan, semua dalam kondisi apapun tinggalkan. Semua harus pergi ke masjid. Ini beda, Pak, di masyarakat kita di Jakarta, subhanallah. Hari Jumat, ini perintahnya jelas. Kalau hari Jumat tinggalkan aktivitas kamu. Artinya apa? Artinya jika orang-orang yang berjalan di jalanan ini sibuk lalu lalang, otomatis dia akan mendengar azan di hari Jumat itu. Apa yang seharusnya? Mereka harus berhenti semuanya. Semua harus berhenti dan mencari masjid terdekat. Berhenti semua cari terdekat. Artinya pula jalanan itu akan menjadi sepi, kosong sama sekali. Ini aturannya. Ini aturannya. Yang terjadi apa? Ya tetap macet. Saya sering itu kalau khutbah Jumat saya tegur itu jamaah.
Saya gugah kesadaran mereka tentang sholat. Saya bilang, lihat masyarakat kita disuruh sholat Jumat seminggu sekali aja pada nggak sholat. Saya bilang begitu. Masyarakat umum kalau dibilang begitu nggak terima dia. Udahlah jangan nilai orang, kan mesti begitu kan? Udahlah jangan menilai orang lah, biarin lah. Coba lihat masyarakat kita, sholat Jumat sekali aja nggak mau. Buktinya apa? Coba bapak sekalian yang di dalam masjid nengok ke jalanan situ, rame nggak? Nengok bener itu orang ke bawah dengan ceramah saya, nengok semasjid. Rame kan? Rame. Dia apakah termasuk orang-orang yang mendapatkan pengecualian untuk tidak sholat Jumat? Tidak. Apakah dia musafir? Tidak. Apakah anak kecil? Enggak. Sakit? Enggak. Gila? Tidak. Perempuan? Sebagian. Yang laki-laki? Tidak. Kecil bukan, dewasa. Bepergian bukan, mukim. Terus tersisa apa? Sedeng. Iya kan? Anak kecil bukan, orang gede. Musafir bukan. Sakit bukan. Yang tersisa apa, Pak? Mahrum, gila, Pak. Ini subhanallah. Sholat seminggu sekali aja enggak. Terus kalau sakit, ya Allah beri saya kesembuhan ya Allah. Sholat Jumat aja kagak lu. Kalau malaikat gedek ditempelin tuh sama malaikat. Untung aja enggak. Nah inilah, jadi sholat Jumat itu fardu ain. Apalagi yang 5 kali sehari, tambah nggak dikerjain, Pak. Ya. Jadi fardu ain di ayat yang tadi itu. Di hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, hadis Hafsah, rawahul jum'ati wajib ala kulli muhtalim. Pergi untuk sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah muhtalim, sudah baligh. Wa ala man rahal jum'ata al-ghuslu, dan bagi orang yang pergi ke Jumatan dianjurkan untuk mandi. Jadi yang mandi itu untuk yang mau Jumatan. Berarti ya gak Jumatan gak usah mandi. Bukan mandi biasa, mandi yang bernilai ibadah. Ya kan, ini mandi nilai ibadah maksudnya. Begitulah hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Jumat itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan tidak bisa dielakkan. Lihat akibat orang yang gak sholat Jumat. Di hadis Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Sungguh suatu kaum itu akan tetap meninggalkan sholat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hati-hati mereka. Lihat. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, dan akhirnya dia termasuk orang yang lalai. Jadi yang di surat Al-Baqarah awal, yang di awal-awal Al-Baqarah itu apa bunyinya? Fi qulubihim maradun. Enggak, sebelumnya. Wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatama itu apa? Menutup, ngunci, ya kan? Allah akan mengunci, wa khatamallahu ala qulubihim. Hatinya akan dikunci oleh Allah. Kemudian pendengarannya dikunci oleh Allah. Kemudian matanya dikunci oleh Allah. Setelah dikunci, ghishawah ditutup lagi. Subhanallah. Jadi dikunci aja kan udah cukup.
Tapi ini ghisyawah, udah dikunci terus ditutup lagi. Ini berlaku bagi siapa kalau kita terapkan hadis ini dengan ayat ini? Sungguh satu kaum itu akan tetap meninggalkan sholat Jumat dan Allah akan menutup hati mereka. Berarti termasuk yang disebutkan di ayat itu adalah orang-orang yang enggak sholat Jumat. Jadi termasuk diantaranya adalah orang yang tidak sholat, hatinya terkunci sudah. Kalau sudah hatinya terkunci, maka thumma la yakunanna minal ghafilin, dan dia termasuk orang yang lalai. Sudah, kalau sudah lalai habis, selesai. Ini terlalu bahaya. Yang kedua, bahaya orang yang meninggalkan salat Jumat. Di hadis Abu Ja'ad Ad-Dhamri berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalath juma'in tahawunan biha tubi'a ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hatinya terkunci. Ini yang sudah bahaya sekali ya. Jadi meninggalkan Jumat itu dampak buruknya terlalu berat, yaitu hatinya terkunci, telinganya terkunci, matanya dikunci, semuanya dikunci. Sudah. Kalau sudah dikunci semua, apa hasilnya, Bu? Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Tetap saja badak, Bu. Sawa'un 'alaihim a'astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama aja kamu minta ampun atau enggak, ya artinya sudah dikunci kok hatinya sama Allah. Sudah dikunci sudah. Kalau hati dikunci itu artinya apa? Apakah rahmat Allah masuk? Ampunan Allah masuk? Berarti dia mendapatkan murka. Kecuali dia bertobat. Nah, kalau dia tobat, dibuka lagi tuh kuncinya sama Allah sehingga menjadi terbuka. Kalau hati terbuka itu apa sih? Hati terbuka itu alam nashrah laka sadrak. Itulah hati yang terbuka. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Hati yang lapang itu hati yang terbuka dengan rahmat Allah. Hati yang terbuka dengan rahmat Allah, hasilnya apa? Kelanjutannya tadi apa? Wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan dosamu. Apa maksudnya? Diampuni dosa-dosanya. Kalau sudah hatinya terbuka, dibuka oleh Allah, lapang, maka dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Namamu akan selalu dikenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat, ketika hati mereka dibuka oleh Allah untuk membela Islam, apa yang terjadi? Sendal jepitnya sudah masuk surga. Jangankan orangnya, sendal jepitnya sudah di surga. Ketika hatinya dilapangkan para sahabat itu, seperti kisah Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Rasulullah itu di dalam rumahnya sambil duduk tiduran, Pak Bu. Tiduran yang miring begini tuh. Ya, tidur miring begini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang masuk dan Rasulullah masih tetap dalam posisi tidur miring. Abu Bakar masuk, beliau tetap dalam kondisi duduk seperti itu sambil menjawab salam Abu Bakar. Lalu Umar datang.
Rasulullah tetap dalam kondisi itu. Lalu Utsman datang. Sebelum Utsman datang masuk ke dalam rumah, Rasulullah duduk rapi, bajunya dirapiin, kemudian semua bajunya dirapiin, duduknya rapi, tegap. Utsman masuk ke dalam rumahnya, disambut oleh Rasulullah. Aisyah bingung, celingak-celinguk kalau bahasa kita ya. Setelah mereka bertiga pulang, Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, Abu Bakar datang, engkau dalam posisimu. Umar datang, engkau masih dalam posisimu. Ketika Utsman datang, kenapa engkau merubah posisimu?" Apa jawaban Rasulullah? "Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaika." Apakah aku tidak malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat pun malu kalau dia datang? Subhanallah. Malaikat itu malu sama Utsman bin Affan. Subhanallah. Terus begitu dikafirkan sama orang Syiah. Orang Syiah yang kafir. Inilah mereka yang dilapangkan dadanya oleh Allah dan namanya diangkat oleh Allah. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal di dalam kemahnya sepulang dari perang Tabuk, meninggal sendiri di dalam kemahnya. Gak ada yang tahu. Taunya dari mana? Taunya dari darah yang mengalir dari dalam tubuhnya. Darah itu mengalir, para sahabat mengetahui bahwa darah ini keluar dari kemahnya Sa'ad bin Mu'ad. Tercium aroma yang sangat wangi sekali. Rasulullah dikasih tahu, "Ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia di dalam kemahnya." Rasulullah meneteskan air mata dan mengatakan, "Ihtazza arsyur rahmani bi mauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Allah goyang karena Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Ini orang kayak apa mulianya? Itulah contoh hati yang sudah dibuka. Contoh hati yang ditutup. Siapa? Ya orang-orang kafir Quraisy. Nah, contoh ketika Rasulullah pergi untuk perang Uhud. Jadi pasukan Rasulullah itu pergi meninggalkan Madinah untuk perang Uhud. Ya. Rasulullah meninggalkan kota Madinah itu di malam hari, Pak Bu. Dan tidak melewati jalanan umum, tapi lewat kebun-kebun. Kenapa? Agar tidak diketahui oleh pasukan musuh, karena dia punya mata-mata. Di antara kebun yang dilewati ada kebun seseorang, lupa saya namanya, siapa itu. Orang itu buta. Dia duduk di kebunnya di malam hari lalu melihat orang rame-rame. Dia mengatakan, "Apakah yang lewat itu ada Muhammad? Jika saya tahu di depan saya ada Muhammad, saya akan lemparkan pasir-pasir ini ke muka Muhammad." Lalu dia ngambil pasir, pasirnya dilempari. Para sahabat marah, semua mengeluarkan pedangnya langsung menghampirinya. Rasulullah mengatakan, jangan dibunuh. Kenapa? Fa innahul a'ma wa a'mal qalbi wal basirah. Dia itu buta dan mata hatinya pun buta. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Percuma, dicuekin aja. Dia dicuekin saja. Kalau melihat orang-orang munafik seperti ini, nggak usah ambil pusing, Pak. Dibiarin, namanya orang mata hatinya buta. Dan banyak cerita-cerita dalam sejarah. Inilah dampak buruk orang yang tidak sholat Jumat. Itu luar biasa dampaknya. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, wa yustatsna, dan diperkecualikan dari kewajiban sholat Jumat itu siapa? Satu, anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Ya. Yang kedua, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga, budak. Sekarang nggak ada budak ya. Yang keempat, al-marid, orang yang sakit, di mana sakitnya itu
menghalangi dia untuk pergi ke masjid. Artinya nggak mungkin dia pergi ke masjid karena kondisi sakit. Tapi kalau dia masih bisa jalan ke masjid, sakit apa Pak? Pusing, ya ke masjid Pak. Sakit gigi, yalah ke masjid Pak. Sakit hati, apalagi biar sembuh. Kemudian yang kelima, musafir. Musafir. Tetapi kalau mereka ini sholat, tetap sah sholatnya dan mendapatkan keutamaan. Jadi yang dibicarakan ini hanya sisi hukum wajibnya. Apakah mereka wajib? Tidak. Perempuan. Apakah perempuan wajib? Tidak. Tapi kalau mereka mau datang ke sholat Jumat, ikut sholat Jumat, mereka dapat kemuliaan perempuan itu. Tidak apa-apa. Jadi yang dibicarakan sisi wajibnya, bukan tidak boleh. Boleh, silahkan. Di dalam hadis Tariq bin Syihab, Rasulullah SAW mengatakan, al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muhtalim. Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah baligh, kecuali 4 orang, yaitu budak, perempuan, anak kecil, orang yang sakit. Tetapi jika perempuan itu ingin ke masjid, maka jangan dihalang. Seperti di hadis yang lain, la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu untuk pergi ke masjid. Asal kalau sholat Jumat ada tempat khusus perempuan yang tidak nyampur dengan kaum laki-laki. Kalau nggak ada tempat khusus penuh laki-laki ya nggak bisa. Tapi kalau ada disediain tempat khusus baru di situ boleh. Ya, kayak di Masjidil Haram, laki perempuan Jumatan. Yang bingung orang Indonesia, Ustadz besok Jumat ya, berarti saya nggak Jumatan dong, katanya dia. Ibu keluar dari hotel, lihat yang Jumatan siapa besok. Iya ya, yang Jumatan di sini laki perempuan ya. Jadi laki wajib, perempuan hanya sunnah saja. Jadi sunnah saja, silahkan. Mau sebelah rumah ibu Jumatan, datang ibu apa? Asal ada tempat khusus. Ya. Jadi ini orang-orang yang dikecualikan dari pelaksanaan sholat Jumat. Saya lanjutkan, tinggal sedikit ibu, tanggung kalau dipotongnya. Apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin melakukan sholat Jumat? Persiapan. Yang pertama, mandi. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Alhasil dianjurkan bagi setiap laki-laki yang ingin melakukan sholat Jumat, bukan ingin bahasanya ya, maaf, laki-laki yang akan melakukan sholat Jumat, maka dia dianjurkan dan disyariatkan untuk mandi. Mandi apa? Mandi besar. Kemudian yang kedua, memakai wewangian, pakai minyak wangi yang harum, kecuali dia dalam keadaan muhrim. Maksudnya waktu haji, terus dia dalam pakaian ihram, baik laki atau perempuan dalam kondisi pakaian ihram, lalu di situ pas hari Jumat tidak boleh pakai minyak wangi karena dia dalam keadaan ihram. Tapi kalau dia pakai minyak wangi dia kena denda. Dan juga kecuali perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Saya pernah ceramah begini, pulang ke rumah diprotes. Ada yang telepon, ceramahnya sama anak remaja-remaja putri, masih gadis-gadis begitu, mahasiswi begitu, SMA gitu, di daerah Bukit Duri. Pulang, saya bicara tentang masalah konsep dandan dan mempercantik diri dalam pandangan Islam kayak apa gitu ya. Karena audiensnya kan anak abg. Pulang saya ditelepon sama bapaknya. Bapaknya telepon, Ustadz yang ceramah tadi ya, kata anak saya Ustadz bilang perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Ustadz ini bagaimana? Saya diomelin habis sama bapaknya. Saya dengerin aja bapaknya ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk.
Intinya kalau anak saya nggak boleh pakai minyak wangi, gimana dia anak putri nanti bau Ustaz ini. Saya tidak pernah mendengar Islam itu begitu. Islam itu mencintai kebaikan, mencintai keindahan. Ngomel-ngomel terus berargumentasi itu. Setelah selesai ngamuk-ngamuk, Bapak saya boleh bicara? Saya bilang silakan Ustaz. Saya sebutkan hadisnya. Melongok tuh Bapak. Oh itu hadisnya? Iya. Oh, saya nggak tahu lah. Kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu. Oh, jadi ada hadisnya. Yang dimaksud nggak boleh pakai minyak wangi itu apa? Yang dimaksud tidak boleh menggunakan wewangian itu adalah satu, ketika dia keluar rumah. Yang kedua, minyak wangi yang bisa dicium oleh orang lain. Oh, begitu. Iya, Pak. Kalau gitu ya saya minta maaf, katanya dia. Ya makanya dengerin dulu Pak, keburu ngamuknya aja nih Bapak. Jadi ini perempuan keluar mau ke masjid atau apa tidak boleh pakai minyak wangi. Bukan nggak boleh pakai minyak wangi 100%. Boleh, tapi jangan sampai minyak wanginya dicuri orang. Orangnya belum datang, minyak wanginya datang duluan. Orangnya sudah pulang, minyak wanginya ketinggalan. Ini mayoritas perempuan. Orangnya sudah nggak ada, minyak wanginya masih nongol di taksi dan di angkot. Iya kan? Maaf nih Bu ya. Ini yang menjadi fitnah. Ini yang nggak boleh. Ya. Adapun pakai minyak wangi untuk badan, di mana orang nggak mencium, tapi kalau orang sebelah mencium ya masih ada tingkat kewajaran lah, ya kan? Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi pada hari Jumat pertama mandi, yang kedua disunnahkan untuk menggunakan wewangian. Ya. Kemudian disunnahkan untuk memakai siwak. Pakai siwak. Pakai siwak itu apa? Siwak itu ya batang siwak, ya bukan pakai yang lain. Ya sudah sunnahnya pakai batang siwak, ya pakai batang siwak. Bukan pakai tangan atau pakai kain atau apalah, enggak. Pokoknya pakai batang siwak. Murah kok batang siwak, di sini sudah ada. Kemudian yang keempat, menggunakan baju yang bagus lah, walaupun bukan yang terbaik, tapi yang bagus, rapi. Jangan ke masjid pakai kaos, belakangnya tulisan-tulisan, enggak karuan. Kaosnya tipis atau kaosnya pendek. Kalau ruko lobang apa namanya, garis pantatnya kelihatan. Ini banyak ini, mohon maaf ini garis pantatnya itu kelihatan terus. Saya ngomong terang-terangan aja deh, belak-belakan. Kelihatan itu kalau sudah sujud terus kelihatan tuh. Ini sholatnya gimana kalau sudah begitu? Batal lah, karena itu aurat yang harus ditutup kan. Jadi seenaknya aja kalau kamu ke masjid. Sedangkan kalau mau ke kondangan, batik baru beli, rapi, luar biasa, licin gitu. Lalat lewat kepleset. Tapi kalau mau ke masjid, lalat nempel enggak mau. Jadi kebalik sudah. Subhanallah, inilah orang gila, urusan ibadah disepele-sepelein. Jadi yang keempat, menggunakan baju yang bagus, rapi, wangi. Dan yang kelima, menghindari bau-bau yang tidak sedap. Bau nggak sedap, hindari, bikin orang nggak suka dengan baunya di sebelahnya. Dan minyak, pakai minyak. Saya kan bikin minyak wangi Ustadz. Iya, kayak minyak wangi si nyong-nyong. Yang sebelahnya pegang itu kayak minyak wangi apa sih nyong-nyong. Minyaknya gak enak pun. Bagi dia sih enak, ini sedep ini. Ini minyak wangi kasturi, ini minyak wangi Ka'bah. Waduh, baunya di sebelahnya kita pegang begini. Minyak tolak angin mending. Ya inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat, hari Jumat, malam Jumat, dan sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, silakan.
Silakan Bu. Salam. Ya, bagus pertanyaannya. Benarkah orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat tanpa dihisab? Memang tanda-tanda dari husnul khatimah seseorang itu adalah kalau dia meninggal di hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Tetapi itu kan penilaian kita. Apakah benar dia bakal masuk surga beneran? Ya jawabannya wallahu a'lam, tidak tahu. Cuman kita menilai mudah-mudahan dengan meninggalnya dia Allah telah memilih dia. Berarti itu kan pilihan, ketetapan. Allah telah menetapkan dan memilih dia bahwa dia telah meninggal di hari Jumat. Itu ketetapan Allah. Mudah-mudahan ketetapan Allah itu menjadi husnul khatimah buat dia. Kewajiban kita berdoa dan itu sebuah penilaian positif. Apakah sebuah jaminan? Ya tidak tahu. Itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, pertama, bagaimana jika di suatu kota, atau itu disebutkan di Aceh, saya tidak tahu apa benar ya seperti itu. Katanya di Aceh ada masjid khusus buat cewek gitu ya, sholat Jumat. Kalau dikhususkan untuk sholat Jumat buat perempuan, ini menyalahi syariat Islam. Tidak ada di dalam syariat Islam perempuan melakukan sholat Jumat secara sendiri. Tidak ada, tidak boleh. Tapi kalau dia mau ikut sholat Jumat gabung dengan kaum laki-laki, baru dia boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Dampaknya banyak embasnya. Kalau perempuan sholat Jumat sendiri, bikin ada masjid khusus, kemudian dia adzannya gimana, khutbah Jumatnya bagaimana, dan sebagainya, akan panjang. Ini semua rentetan yang tidak ada tuntunan sama sekali di dalam syariat Islam. Tapi kalau dia dompleng dengan kaum laki-laki, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Oh ya, di masyarakat kita di Jakarta banyak. Mohon maaf, saya tahunya saya tahu itu di Jakarta. Jadi di sebagian masjid di Jakarta ada orang habis sholat Jumat, kemudian setelah itu sholat zuhur lagi. Ini bid'ah yang tidak sama sekali ada. Adanya di Jakarta toh. Saya tahunya di Jakarta, saya di kota lain tidak pernah lihat saya. Ini bid'ah yang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Ini bid'ah yang benar-benar mungkar ini namanya ini. Jadi mereka memahami salah di dalam Islam dan tidak mau tahu dan tidak mau dibilangin. Ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan yang ditakutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi ketika menafsirkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi. Islam ini sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kenyataannya benar bahwa masyarakat sekarang banyak memberikan penambahan-penambahan di dalam syariat Islam, menganggap itu baik dengan logikanya. Akhirnya habis sholat Jumat mereka sholat zuhur. Ini syariat dari mana? Aturan dari mana? Dalil dari mana? Islam hanya dinilai dengan perasaan. Ini kan baik. Sholat Jumat ini kan pengganti sholat zuhur.
Berarti kalau kita lakukan sholat zuhurnya, kita mendapatkan kemuliaan yang double dong. Ini kamu ini mau dagang, mau hitung-hitungan dagang. Subhanallah. Jadi itu suatu bid'ah yang mungkar sekali yang harus kita jauhi. Kalau sholat sunat yang rakaat itu setelah sholat Jumat kan banyak yang ba'diyah. Sholat ba'diyah. Yang diajarkan sholat Jumat ba'diyahnya berapa? 2. Sholat zuhur yang diajarkan ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu zuhur, Pak. Zuhur Pak, qobliyahnya 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur berapa? 2, kan gitu. Lah, bagi para ulama yang jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan Jumat tidak ada qobliyah. Yang mengatakan ada qobliyah Jumatan itu dalam mazhab Syafi'i dikiaskan dengan zuhur, dianalogkan dengan zuhur. Padahal kaidahnya la qiyas fil ibadah, tidak ada qiyas dan tidak ada analog di dalam masalah ibadah. Jumat hukumnya terpisah dari sholat zuhur. Ini yang disepakati oleh para ulama. Tapi ini masalah khilafiyah yang tidak perlu kita mengatakan orang yang qobliyah Jumat itu bid'ah, enggak perlulah kita mengatakan. Ini masalah khilafiyah. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Ya sama, ketika kita melakukan sholat Jumat ya sudah tidak ada sholat zuhur karena kewajibannya sudah berdiri sendiri, Bu. Di ayat Jumat itu kan jelas, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya itu salat Jumat. Dan Rasulullah SAW semasa hidupnya di hari Jumat zuhurnya siangnya ya salat Jumat aja. Nggak pernah Rasulullah salat Jumat terus plus salat zuhur lagi. Para sahabat juga tidak pernah sama sekali. Hah? Laki perempuan sama aja. Yang penting ketika kita melakukan sholat Jumat, ya itu yang sholat kita lakukan. Ya, silakan, Bu. Sebentar, Pak. Apa, Bu? Oh. Ya, hadisnya bunyinya begini, kata Rasulullah, ala ukhbirukum biqalbil Quran, maukah kalian saya kasih tahu jantungnya Quran? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qalbul Qur'ani Yasin, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Tapi hadis ini hadis sangat lemah, mungkar. Hadisnya super lemah, letoy, Bu, hadisnya, Bu. Hadisnya letoy, Bu. Ya. Nggak bisa berdiri dipakai untuk dalil hukum, nggak bisa. Mungkar, sangat lemah sekali. Ya. Ya, ada memang hadisnya, tapi ya itu sangat lemah sekali, tidak bisa dipakai. Justru yang sahih, yang kuat adalah hatinya Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada lagi otaknya Al-Quran. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini pendapat ulama, bukan hadis. Rasulullah mengatakan intinya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Ummul Kitab, Ummul Quran. Ya, silakan. Bisa difahami, Bu? Ya, silakan, Pak. Mengenai serupan salat Jumat, saya itu
nggak dikerjain setiap hari, setiap minggu nggak apa-apa Pak. Nggak pernah Jumatan perempuan juga nggak apa-apa. Karena tidak ada kewajiban. Nggak pernah sholat Jumat, ini nggak apa-apa. Emang nggak ada kewajiban mau apa. Tapi kalau dia ingin menyaksikan kebaikan pada pelaksanaan sholat Jumat, silakan. Tapi dengan cara tidak menimbulkan fitnah, ada tempat tersendiri, dan itu bukan kewajiban. Silahkan. Justru kalau bertanya mana afdolnya bagi perempuan, sholat Jumat atau sholat zuhur, afdolnya mana? Afdolnya bagi perempuan sholat zuhur di rumah. Tapi kalau mau ikut sholat Jumat, boleh. Jawabannya boleh. Dapat keutamaan? Ya pasti dapat keutamaan. Tapi afdolnya di gitu loh Pak. Ya. Kenapa? Bisa dengerin khutbah, dia dapat kemuliaan gitu loh. Ya. Makanya ada seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Baihaqi, "Ya Rasulullah, kaum laki-laki ini mendapatkan kelebihan dari kaum perempuan. Kaum laki-laki bisa ikut jihad, perempuan tidak. Kaum laki-laki bisa menghadiri sholat Jumat, kaum perempuan tidak. Kaum laki-laki bisa keluar untuk menjenguk orang sakit dan sebagainya. Perempuan tidak. Kita, kerjaan kita kaum perempuan hanya nyuci baju kotor mereka saja." Jadi pernah ini komplain ini terjadi di zaman Nabi ini. Apa jawaban Nabi Pak? Tersenyum Rasulullah, lihat akhlak Rasulullah ya. Ya enggak pegel, Rasulullah enggak marah. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, kasih tahu perempuan-perempuan yang lain bahwa ketaatan kamu terhadap suamimu itu menjadikan kamu masuk surga lewat pintu mana saja. Artinya apa? Kalau kamu nyuci baju kotor tadi tanpa ngedumel dan ngomel, itu pahalanya gede. Tapi kalau nyuci baju plus ngedumel plus ngomel, nggak dapat pahala. Itu loh, ya kan? Jadi hanya sekedar ngucek baju nilainya surga, masak nilainya surga, tanpa apa Bu syaratnya? Tanpa ngedumel ngomel. Tapi kalau masak sambil ngomel, enak lagi. Kita di dalam rumah emang nggak bosen ngomel terus sejam itu. Kayak radio rusak, ngomel terus nggak selesai. Naruh piring gabrukin aja, sendok dilempar ke tempat cucian sambil ngomel marah gitu kan. Akhirnya asin semua masakannya, itu nggak ada pahalanya tuh Bu. Ya percuma, deh mending nggak usah masak sekalian daripada capek nggak ada pahalanya. Nah itulah, jadi pahala luar biasa. Ya jadi intinya itu kewajiban. Tapi kalau mau datang silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Mengenai perempuan yang sholat zuhur di rumah itu apakah harus menunggu sholat zuhur di masjid selesai atau? Iya. Ini benar. Kesalahan banyak terjadi di sini. Yang kedua, hubungan suami istri malah cuma suami. Iya. Jadi seringkali terjadi di masyarakat, perempuan kalau mau sholat zuhur di hari Jumat, nunggu Jumatan di masjid rampung baru kita sholat Jumat. Terus perempuan yang di kantor nunggu Jumatan bubar baru dia sholat Jumat. Ini tidak benar. Ini nggak benar. Kita ini kebanyakan katanya, terlalu banyak katanya. Jadi itu tidak benar. Azan sholat Jumat langsung, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang kedua, masalah hubungan suami istri di hari Jumat katanya sama dengan membunuh berapa sekian Yahudi gitu kan katanya kan. Itu hadisnya palsu. Ya, akhirnya nggak jihad Pak kalau sama membunuh Yahudi terus.
bunuh Yahudi aja dengan cara begitu, Anda nggak jihad-jihad. Nah, hadisnya palsu itu pernah dibahas di acara Khazanah itu di Trans 7 ya. Kalau nggak salah waktu itu jadi narasumbernya siapa? Ketua MUI itu, bukan siapa? Istiqlal, Mufti Masjid Istiqlal, siapa? Pak Mustafa Ali Yaqub ya. Pak Mustafa Ali Yaqub itu yang menjelaskan. Dia bilang ini hadisnya palsu, emang ya, hadisnya palsu memang. Ya. Ada lagi? Pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana kemuliaan hari Jumat kebetulan pas hari dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Nah, kalau kebetulan dengan hari raya, maka Rasulullah memberikan pilihan. Di hadisnya pernah kita bahas di sini pada waktu hari Salatul Idain dulu. Jadi sholat Jumatnya itu jadi sunnah. Kan paginya sholat lebaran, siangnya sholat Jumatnya jadi sunnah, bukan wajib. Artinya kalau mau datang ya dapat pahala lebih gitu loh. Tapi kalau nggak datang ya nggak dosa kitanya gitu. Tapi sholat zuhur, tetap sholat zuhur. Ya, diganti sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Ya. Ada lagi? Sholat zuhurnya itu atas dalil juga. Kenapa? Sholat zuhur. Jadi ketika Id, kita sudah sholat Id, kemudian harus mengganti dengan sholat zuhur, itu apa ada riwayat atau? Ada riwayatnya. Ada hadisnya, redaksinya lupa saya. Jadi ketika pernah terjadi di zaman Nabi, hari Lebaran di hari Jumat, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada para sahabat untuk menghadiri sholat Jumat. Redaksinya begitu, memberikan pilihan. Artinya di sini diartikan oleh para ahli fikih, berarti pilihan itu arti apa? Sunnah. Silahkan datang, silahkan tidak. Bagi yang tidak, tentu secara otomatis, ini hukum otomatis ya, otomatis sholat zuhur, terus bukan berarti terus nggak sholat atau Jumatan sendiri, ya nggak bisa. Ya, silakan. Ada lagi? Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa akhwat itu ketika tidak ikut Jumatan di masjid, dia melakukan Jumatan sendiri di rumah, itu tidak benar. Ya nggak benar, karena dia nggak ada kewajiban. Pertama, sholat Jumat itu sebuah syariah, kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Likulli muhtalimin, bagi laki-laki yang baligh, itu ketetapannya. Sholat Jumat kewajiban. Yang kedua, kewajiban buat siapa? Buat kaum laki-laki yang hadis-hadisnya kita bacakan tadi itu. Bagi laki-laki saja. Berarti selain laki-laki bagaimana? Selain laki-laki tidak ada kewajiban di situ. Siapa mereka yang disebutkan 4 orang tadi oleh Rasulullah SAW? Perempuan, anak kecil, orang sakit, budak, dan plus musafir. Berapa lama musafir? Hah? Berapa lama musafir? Ya, selama perjalanan, Pak. Kalau dia harus tinggal di suatu tempat sampai 2-3 bulan. Ngikut berjamaah dengan situ. Iya, ngikut berjamaah di situ. Dalam perjalanan. Jadi laki itu wajib bagi siapa? Laki untuk melakukan itu. Perempuan tidak wajib dalam artian hukum dia sholat di rumah dengan sholat zuhur. Bukan bikin Jumatan sendiri di rumah, ini sih bikin syariat sendiri itu namanya kan. Tapi menggantinya dengan zuhur itu apa ada dalil shar'i? Ada. Para ulama mengatakan zuhur itu pengganti dari sholat Jumat, dan itu terlihat dari fi'il, perbuatan para perempuan-perempuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabiyat di zaman Rasulullah SAW mereka tidak ada yang melakukan sholat Jumat kecuali perempuan-perempuan yang ada di kota Kufah. Mereka pada waktu itu ikut sholat Jumat yang di Kufah, Baghdad sekarang. Mereka ikut melaksanakan sholat Jumat, dan para sahabat yang hidup di zaman itu yang dia di Kufah tidak melarang perempuan yang sholat Jumat di masjid besar Kufah itu.
Adapun di Madinah tidak ada satu orang pun sahabiah yang ikut sholat Jumat. Begitu juga istri-istri Rasulullah tidak ikut sholat Jumat, dan mereka sholat sendiri di rumah masing-masing sendirian. Artinya para ahli fikih bersepakat dan tidak ada perselisihan, itu diganti dengan sholat zuhur. Begitu. Ya, udah jam 10 Pak. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.